的药材，最低只能练4年。一品丹药都是奢侈的享受。罢了，我去试试。我的脸！多日不见，孩子，就是你大哥娃子，别动怒。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Danghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-453. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 452. Sebelumnya, Muyun telah sampai di sebuah dunia. Meskipun dirinya selamat, tapi kondisi Muyun tidak bisa dikatakan baik-baik saja, karena efek jiwa sejatinya yang tidak bisa menyatu dengan sempurna. Maka itu pun telah membuat Muyun tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Untung saja ada pria bernama Niwa yang menemukan Muyun dan merawatnya hingga setengah tahun itu. Muyun bersyukur bisa ditemukan oleh ibu dan anak ini, karena jika tidak, kemungkinan besar Muyun akan meninggoy. Hanya saja masalah muncul di sini karena bagaimanapun ada beberapa orang yang datang kemari. Dia ingin membawa Niwa Ming untuk dijadikan sebagai selir oleh Tuan Chan. Namun Niwa tidaklah diam dan memberikan perlawanan kepada mereka. Hanya saja Niwa tidaklah kuat yang membuat dirinya pun menjadi babak belur. Alhasil Niwa Ming pun akan menuruti kemauan dari mereka. Akan tetapi bukan berarti Niwa akan diam saja, sebab dia itu pun kembali melakukan penyerangan. Hingga Muyun pun bertindak untuk menyelamatkannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat Muyun yang bisa bangun membuat semua orang di sana terkejut. Selain itu, Muyun juga cukup kesal dengan perkataan Li Fugi sebelumnya. Alih-alih sadar, dia ini justru kembali menghina Muyun, yang tentu saja ini semakin membuat Abang Muyun marah. Hanya dengan satu hentakan kaki saja, Muyun telah berhasil menciptakan sebuah ledakan kekuatan yang membuat Li Fugi terpental dan tentu saja dia langsung meninggoy. Kedua rekannya menjadi begitu panik, sedangkan Muyun berencana untuk memberikan hukuman yang sama kepada mereka. Karena baginya, ranah gua spiritual bukanlah apa-apa di hadapan sosok kuat seperti Muyun. Niwa Ming pun penasaran siapakah Muyun yang sebenarnya. Apakah dia itu masih sama seperti yang mereka kenal? Muyun pun memperkenalkan dirinya. Niwa Ming pun bangun dan juga sungguh tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Terlebih lagi ketika Muyun memberikan pengobatan kepada Niwa. Muyun agak kesal kepada Niwa karena sebelumnya dia telah menganggapnya sebagai pria bodoh. Wajar mengapa Niwa begitu kaget, pasalnya ia tidak pernah menduga kalau pria bodoh yang selalu dirinya angkat ternyata adalah pria yang sangat hebat. Niwa pun meminta maaf mengenai perkataan dia sebelumnya. Melihat ada sebuah kesempatan, para anak buah Li Fugi dan juga kepala desa pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Ini pun membuat Niwa Ming ketakutan karena bagaimanapun Tuan Chen itu sangatlah kuat dan memiliki begitu banyak anak buah. Jadi dia takut hal buruk akan terjadi kepada mereka, sebab beberapa anak dari Tuan Chen adalah murid dari Gunung Huoxing. Niwa Ming pun meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi tentu saja mereka tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Muyun pun menenangkannya dan lebih baik Niwa Ming ini duduk sambil beristirahat saja, karena setidaknya butuh setengah jam bagi orang-orang itu untuk datang kemari. Jadi sambil menunggu kedatangan mereka, maka Muyun pun memutuskan untuk mengeluarkan tungku abadi. Niwa kembali terpukau karena inilah pertama kalinya dia melihat tungku abadi. Dia pun menjadi begitu bersemangat sambil menanyakan apakah Muyun bisa membentuk sebuah pil. Tentu saja dia bisa, dan Muyun itu berencana untuk membuatkan Niwa sebuah pil kelas 4. Tapi Niwa menganggap kalau pil itu tidak akan dapat dirinya tahan.
Bahkan dia sendiri belumlah pernah merasakan pil kelas 1 yang dirinya anggap sebagai barang mewah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika dirinya memakan pil kelas 4. Yang notabene dirinya tidaklah bisa memakan pil apapun. Alasan Muyun hanya bisa membentuk pil kelas 4 saja adalah karena kondisi tubuhnya yang belum stabil. Yang semakin membuat Niwa penasaran sebenarnya Muyun itu berada di ranah apa. Sampai-sampai menganggap pil kelas 4 adalah pil yang paling mudah dirinya buat. Tidak mau membuang waktu lagi, Muyun pun melakukan pembakaran dan juga memasukkan bahan-bahan yang ingin dia murnikan menjadi pil. Api yang Muyun keluarkan sekali lagi membuat Niwa kaget, pasalnya itu adalah api langit. Tidak banyak orang yang bisa memilikinya. Namun Muyun dah mudah menggunakan api tersebut dan membentuk sebuah pil. 牛王，4品丹药的药材，最低只能炼4品。 一品丹药都是奢侈的享受。罢了，我去试试。 Muyun terus saja melakukan permunian hingga tidak lama kemudian dia sudah selesai. Dan pil kesempat pun telah berhasil Muyun murnikan. Dia pun memberikan semua ini kepada Niwa. Muyun memintanya untuk mencoba dulu karena bagaimanapun ini adalah pil kelas 4 pertama yang dimakan oleh Niwa. Baru saja memakannya, energi yang begitu melimpah pun mulai dia rasakan. Niwa langsung saja memanfaatkan kesempatan tersebut. Sedangkan untuk Niwa Ming, Muyun berikan sebuah pil juga. Yang mana pil ini dapat memperpanjang umur hingga menghilangkan penyakit dalam. Ketika Niwa Ming memakannya, seketika saja tubuhnya pun terasa jauh lebih ringan. Bahkan kini kedua tangannya yang penuh akan luka hilang begitu saja. Selain itu, perubahan juga ada pada wajahnya. Muyun merasa lega karena bisa membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Niwa pun juga telah menyelesaikan latihannya. Dia pun menjadi begitu terkejut sebab kini ibunya telah kembali seperti dulu. Bahkan bisa dikatakan dia ini jauh lebih muda dibandingkan sebelumnya. Niwa sendiri sampai tidak menduga kalau di hadapannya adalah ibunya. 我的脸， Tidak hanya dia saja yang mengalami perubahan, namun Niwa juga. Karena dia sudah berada di ranah alam spiritual gua tingkat 2. Niwa juga tidak menduga dengan satu pil dia bisa meningkatkan kekuatan secepat ini. Niwa pun meminta putranya untuk berterima kasih kepada Muyun, sebab berkat dia jugalah mereka bisa selamat. Tapi Muyun meminta untuk tidak perlu melakukan hal tersebut. Jika bukan karena mereka yang selama 6 bulan ini merawatnya, maka mungkin Muyun sudah mati sejak lama. Di tengah kondisi yang begitu bahagia ini, masalah pun kembali datang. Yang mana kemungkinan besar ini adalah kedatangan Tuan Chen bersama pasukannya. Melihat Niwa Ming yang semakin cantik membuat Tuan Chen semakin tergoda kepadanya. Ia sungguh tidak menduga kalau Niwa Ming akan menjadi semakin cantik saja. Ia pun sudah tidak tahan untuk menjadikannya sebagai selir. Tapi Niwa langsung saja melindungi ibunya dari kebejatan Tuan Chen. Di sini Tuan Chen memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena tidak lama lagi Niwa akan memanggilnya sebagai ayah. Dan posisi yang dirinya miliki saat ini, maka sangatlah mudah bagi Tuan Chen memasukkan Niwa untuk bergabung dengan Gunung Haoxing. Tapi Niwa tidaklah terlalu peduli dengan janji-janji yang dia berikan. Jadi lebih baik Tuan Chen itu pergi dari hadapannya. Tuan Chen semakin kesal saja kepadanya, terlebih lagi ketika melihat Lu Fugi yang telah koit, membuat dirinya yakin kalau sosok pria tampan di hadapannya pasti adalah pelakunya. Jadi dia pun menanyakan siapakah dia yang sebenarnya. 多日不见，孩子，就是你大哥娃子，别动怒。你个老不要脸的东西，滚！ 你是谁？ Namun Muyun tidaklah sempat menjawab karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Tuan Chen begitu terkejut karena para pasukannya ditumbangkan dengan begitu mudah oleh Muyun. Semua ini dirinya lakukan untuk mengajari Niwa. Namun Niwa sama sekali tidak tahu apa yang telah Muyun lakukan, yang membuat Muyun yakin kalau otak Niwa tidaklah sebesar badannya. Tuan Chen yang kesal pun bersiap untuk menyerang balik Qingchen. Pancaran kekuatannya memang sangat hebat, tapi sayang sekali dia sudah salah memilih lawan. Karena Muyun dengan sekali serang saja langsung membuat Tuan Chen bertemu yang maha kuasa.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.